Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita saksikan vlog dari Dr. Anda Mas Ulah MA selaku akademisi dan praktisi pendidikan, kita mengetahui bagaimana peran penting digitalisasi dalam pembelajaran di kurikulum Merdeka. Peran penting tersebut harus dipegang kuat baik oleh peserta didik, pendidik, maupun orang tua. Nah, sekarang saya di sini akan memperkenalkan web-web yang dicanangkan oleh Kemendikbudristek untuk digunakan para pendidik dan peserta didik. Jadi, orang tua tidak perlu khawatir lagi akan ada informasi-informasi yang tidak bertanggung jawab atau mungkin akan ada lautan informasi tak terbatas yang bisa menjadikan peserta didik memuat informasi-informasi yang hoax dan mungkin tidak diperlukan di dalam pembelajaran. Nah, sekarang saya akan share screen portal Rumah Belajar. Nah, para orang tua dan para pendidik tidak perlu khawatir untuk membuat media pembelajaran atau mencari media pembelajaran yang pas untuk peserta didik karena Kemendikbud sudah menyediakan belajar.kemdikbud.go.id yang kita sebut dengan portal Rumah Belajar. Nah, ketika kita membuka situs ini atau portal ini, kita diberikan dua fitur. Yang pertama adalah fitur utama, saya scroll ke bawah. Nah, inilah fitur utama dari Rumah Belajar. Ada kelas maya, ada bank soal, sumber belajar, dan laboratorium maya. Nah, sekarang kita langsung surf portal Rumah Belajar, kita cari tahu apa sih fitur-fitur di dalamnya. Yang pertama, kelas maya. Fitur utama kelas maya itu adalah fitur bagi pendidik untuk membuat suatu kelas online yang bisa diikuti oleh peserta didik di ruang lingkup lembaga pendidikan masing-masing. Atau mungkin kita bisa membuat kelas terbuka yang bisa diakses oleh masyarakat, baik itu peserta didik dari lembaga pendidikan kita sendiri ataupun peserta didik dari lembaga pendidikan yang lainnya. Nah, untuk menggunakan kelas maya, kita harus login terlebih dahulu dengan menggunakan akun belajar yang sudah dimiliki. Oke, lanjut. Fitur yang kedua adalah bank soal. Nah, di fitur utama bank soal, kita mendapatkan kumpulan latihan, ulangan, dan ujian. Dan di sini dibagi menjadi 5 jenjang, ada sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa. Oke. Kemudian saya contohkan, saya mengajar di SMA, kelas 12, saya bisa klik di sini kelas 12. Nah, di sini muncul semua daftar mata pelajaran yang sudah ada contoh evaluasi atau latihan ulangan. Saya contohkan, misal di sini ada matematika, mata pelajaran matematika kelas 12 IPA. Kita klik evaluasi umum. Nah, di sini ada berbagai macam latihan ulangan harian yang bisa kita gunakan. Nah, di sini ada pembuatnya dari Pak Syahrudi Syahrudi, ada Joko Dwi Surawu, dan lain sebagainya. Banyak sekali fitur ulangan harian yang bisa kita gunakan. Nah, ini saya cek. Nah, di sini. Jadi tadi saya pakai punyanya latihan satu integral milik Pak Dogol Harjono. Di sini durasi waktu pengerjaan 60 menit. Saya klik lihat. Nah, di sini sudah muncul soal. Kemudian kita bisa ngeklik jawab. Misalkan di sini kita jawab aja 9. Nah, sudah dijawab. Pingin ngerjakan nomor 2, diklik nomor 2 atau diklik next. Nah, kalau misalkan kita ragu nih, ya berarti kita bisa lanjut ke soal nomor 3 tanpa perlu menjawab nomor 2 terlebih dahulu. Gitu. Nah, apakah nilainya bisa langsung muncul? Kita coba di sini. Nah,
Atau mungkin kita ingin mengerjakan hanya 6 soal saja. Apakah bisa? Nah, kita langsung masuk di nomor 10, kita klik hitung. Nah, di sini muncul nomor 1, kunci jawabannya adalah 7, jawabannya 9. Kemudian status jawaban kita salah. Nah, ini cuma benar 1. Nah, bagaimana di sini untuk pembahasannya kok kosong? Nah, ini ada beberapa latihan soal yang memang hanya menyediakan kunci jawaban dan jawaban. Ada yang sudah lengkap pembahasannya. Nah, nanti bisa dicek sendiri di fitur utama bank soal di rumah belajar. Nah, sekarang kita kembali ke fitur utama yang lain, yaitu sumber belajar. Nah, untuk fitur utama sumber belajar, ini banyak sekali konten-konten yang disediakan oleh Kemdikbud. Contohnya, konten audio dan video. Kemudian ada konten web. Ada flipbook juga. Ada poster, ada game, ada animasi. Nah, jadi para pendidik tidak perlu takut mau digitalisasi dalam pembelajaran, tapi tidak bisa membuat media pembelajaran yang interaktif, tidak bisa membuat media pembelajaran yang digital, buka aja rumah belajar. Nah, masuk di fitur utama sumber belajar. Saya contohkan flipbook. Nah, ini ada flipbook gizi. Di situ ada kekuatan rahasia gizi seimbang. Nah, ini diklik lihat selengkapnya. Kita tunggu sebentar. Nah, muncul ya. Nah, di sini sudah ada flipbooknya yang bisa kita baca secara menarik di sini. Kita geser saja. Nah, atau diklik di sebelah sini. Nah, petualangan pasukan situ kekuatan rahasia gizi seimbang menghentikan sindikat yang berbahaya. Nah, kita bisa zoom juga. Nah, di sini atau mungkin langsung ke next page. Di sini juga ada bentuk PDF-nya. Kita bisa full screen juga. Nah, seperti ini. Kita bisa, nah ini bisa digeser. Nah, ada agen pasukan situ. Nah, kalau ini kita berikan ke peserta didik kita pasti akan tertarik dan merasa pembelajaran kita tidak membosankan. Tuh. Nah, bisa di zoom, kalau tidak terlihat bisa digeser. Nah, ini fitur yang cukup bagus. Kalau misalkan orang bahasa pengen konten audio, nah ini juga ada. Ada yuk belajar berpantun, ada teks eksplanasi. Nah, ini diklik pun sudah muncul eh, audionya. Video-video pun juga banyak. Banyak sekali video-video yang dibuat oleh para pendidik, para guru hebat di Indonesia. Oke, masuk ke fitur utama berikutnya. Kita ke beranda langsung. Oke, fitur utama berikutnya yaitu laboratorium maya. Nah, ini bagi sekolah-sekolah yang belum memiliki laboratorium, ini sangat membantu Bapak Ibu semuanya untuk membawa peserta didik kita praktik secara virtual. Atau mungkin nih, laboratorium ada, tapi dipakai bergantian. Atau mungkin waktunya tidak cukup untuk menyediakan alat-alat praktikum. Atau mungkin sudah praktikum, tapi ingin memperkuat informasi yang sudah dipelajari. Nah, ini bisa masuk di konten laboratorium Maya. Nah, ini di sini contoh ada hukum Ohm bagi anak SMP IPA. Nah, saya klik. Nah, di sini kita bisa ngatur-ngatur nih. Kalau hukum Ohm itu persamaannya I sama dengan V per R. Kita atur tegangannya, misalkan baterainya jangan 5 volt, kita pakai 10 volt misalkan. Nah, di sini langsung berubah. Kemudian
hambatannya. Kita buat hambatan terkecil 1 ohm. Nah, kira-kira nanti berapa nilai I-nya atau berapa nilai V-nya atau berapa nilai R-nya. Nah, misalkan seperti ini, baterai dicopot, ternyata tidak ada kuat arus yang mengalir. Baterai dipasang, ternyata ada kuat arus yang mengalir. Jawabannya di sini 10. Misalkan kita ubah lagi, hambatannya 8 ohm. Nah, kuat arusnya 1,25. Terus kalau hambatannya kita buat 24 volt, nah di sini langsung otomatis ganti 3 ampere buat arusnya. Tuh, nah ini. Nah, kalau di sini diklik jawab pertanyaan, ini kita dikasih pertanyaan, kemudian disuruh masukkan jawaban. Kita bisa lakukan percobaan lagi atau mungkin jawab soal yang baru. Tuh. Nah, inilah fitur utama dari fitur utama dari portal Rumah Belajar. Nah, kita masuk ke beranda lagi. Nah, sebelum kita bahas fitur pendukung nih, ini kan ada 4 fitur utama yang sangat bagus. Nah, saya stop share dulu. Nah, ini kan banyak fitur, ada 4 fitur utama dari portal Rumah Belajar. Kira-kira kita sebagai pendidik bisa nggak sih berkontribusi untuk memasukkan konten-konten kreatif kita ke dalam kelas maya, bank soal, sumber belajar, atau laboratorium maya? Kan kita ndak ingin sebagai pendidik kita hanya bergerak pasif, hanya menggunakan fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah. Kita juga ingin kreatif untuk membuat peserta didik kita paham dengan apa yang kita maksud, paham dengan apa yang kita ajar. Nah, caranya adalah dengan membuat konten-konten kreatif lokal berdasarkan kondisi lembaga pendidikan atau kondisi peserta didik. Nah, jawabannya bisa. Jadi kita bisa upload kelas online atau mungkin kita bisa upload bank soal sesuai dengan pelajaran yang kita ampu. Atau mungkin sumber belajar kita ingin upload vlog pembelajaran di sumber belajar itu bisa. Jadi tidak ada yang tidak bisa di sini. Kita bisa misalkan di sini di sumber belajar kita login nih dengan menggunakan akun belajar seperti ini. Nah, sebentar. Oke. Nah, kita sudah login. Terus apa gimana caranya kita upload konten? Kita bisa klik di sini, kemudian di sini ada tambah konten, ada konten saya. Kalau konten saya berarti para guru bisa ngecek konten-konten yang kemarin sudah diajukan atau sudah diupload. Nah, kalau ingin tambah konten, silakan tambah konten, misalkan konten video. Klik tambah konten di bagian konten video. Nah, ini bisa diisi nama kontennya apa. Ini diklik dulu. Pakai unggah TTD dulu. Kemudian pilih kurikulum atau non-kurikulum dan seterusnya. Nah, nanti bisa diunggah di sumber belajar. Tapi tetap nanti melalui proses pengecekan dari tim Pusdatin Kemendikbudristek. Oh. Oke, kita kembali ke beranda. Nah, kalau fitur pendukung apa saja? Nah, fitur pendukung ini tidak kalah menariknya dengan fitur utama. Ada peta budaya, ada buku sekolah elektronik, walaupun sebenarnya
buku sekolah elektronik ini masih bisa digunakan bagi sekolah-sekolah yang mengimplementasikan kurikulum 2013. Nah, nanti kalau misalkan sudah pakai kurikulum Merdeka, sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka, langsung aja diklik di bagian, nah, Sisburkuk, Sistem Informasi Perbukuan Indonesia. Nah, ini Pusat Buku Nasional, ini yang untuk kurikulum Merdeka. Nah, saya izin akses ini dulu karena di sini kita bisa cek semua buku. Nah, di sini ada kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ada, kurikulum 2013 ada, buku non-teks pun juga ada. Nah, kita bisa cek di sini. Ada buku audio juga. Nah, jadi ini adalah salah satu fitur juga yang fitur dari Kemendikbudristek juga yang linknya disematkan di portal Rumah Belajar. Jadi ada di bagian bawah, di bagian atau di segmen sumber belajar lainnya. Nah, ini di Sistem Informasi Perbukuan Indonesia. Nah, kita kembali ke fitur pendukung. Jadi tadi ada peta budaya, buku sekolah elektronik, wahana jelajah angkasa, karya bahasa dan sastra, pengembangan keprofesian berkelanjutan, ada blog pena, edugame, dan augmented reality. Nah, kita buka satu-satu. Yang pertama, peta budaya. Oke. Nah, peta budaya di sini kita bisa mengakses ribuan informasi terkait dengan budaya per provinsi. Kita cek biar lebih enak. Hmm, coba saya lihat selengkapnya di sini. Nah, ketika diklik lihat selengkapnya, kita bisa lihat dashboard di sini. Ada Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan seterusnya. Di situ kita bisa ngecek misalkan budaya di daerah Sulawesi Selatan. Nah, kita bisa ngecek warisan budayanya dan lain-lain. Saya klik warisan budaya. Nah, ternyata warisan budaya di Sulawesi Selatan itu ada Tari Pakarena, Amatoa Suku Kajang, Sabangka Asarope, dan lain-lain. Oh, kok penjelasannya cuma sedikit, tenang aja. Ini ketika diklik, nanti akan muncul konten yang lengkap. Kalau ingin mengunduh, kita harus masuk dulu dengan menggunakan akun belajar. Nah, di sini sudah lengkap, ada sinopsis, ada pendahuluan. Nah, ada indikatornya, ada uraian materi. Uraian materi pun juga ada subbab-subbabnya. Ada penutup, ada referensinya. Jadi, kalau ingin belajar budaya, peta budayalah tempatnya. Kita kembali ke beranda, kita masuk ke fitur pendukung. Kalau BSE tidak saya bahas, wahana jelajah angkasa. Nah, untuk fitur ini kita bisa melihat rasi bintang, kita bisa melihat planet-planet yang ada, kita bisa melihat tata surya dengan jelas. Contoh, nah, ini termasuk fitur yang asik. Saya pengen ngecek planet Neptunus. Nah, di sini muncul tanda plus. Jadi ketika di scroll tepat di tanda plusnya, kita nanti akan melihat planet yang kita cari. Nah, ini dia. Ini adalah planet Neptunus, Blue Planet. Atau kita pengen lihat yang lain, misalkan Saturnus. Nah, dia langsung berpindah. Kita scroll. Kita zoom out hingga terlihat planet Saturnus. Tuh. Atau misalkan kita pengen melihat apapun yang ada di Mars misalkan. Kita cek di sini Mars. Sebentar. Nah, ini ada
Nah, foldernya Mars. Jadi khusus di foldernya Mars kita bisa melihat berbagai macam hal yang berhubungan dengan Mars. Misalkan di sini panorama. Atau kita cek yang ini. Nah, di sini kita bisa melihat kutub utara Mars. Nah, ini dibiarkan dulu sampai imagery-nya terlihat jelas. Nah, di sini adalah bagian dari kutub utara planet Mars. Kalau kita ingin zoom, nah kita perkecil seperti ini. Nah, ini di buku manual tidak bisa kita lihat seperti ini, tapi kita diberi akses penuh untuk mempelajari planetarium dengan menggunakan fitur dari rumah belajar. Nah, namanya jelajah ruang angkasa. Oke, kita masuk ke fitur pendukung lainnya. Ada karya bahasa dan sastra. Nah, di sini konsepnya adalah em, membuat buku-buku seperti antologi puisi dan antologi prosa ke dalam bentuk flipbook yang bisa diakses oleh peserta didik maupun oleh pendidik. Jadi misalkan di sini ada antologi atau prosa nih, namanya Lutung Gasarung. Ini nanti kita bisa melihat kontennya. Oh, ini tidak bisa dibuka. Kita cek yang tersedia saja. Misalkan ini, burung-burung kertas, antologi esai dan cerpen. Nah, kita flip. Nah, kita bisa membaca burung-burung kertas tanpa harus ke perpustakaan. Dan ini termasuk buku lama, terbitan di tahun 2013. Kalau kita cari di perpustakaan, kemungkinan jumlahnya sedikit, atau mungkin kondisinya tidak begitu bagus. Tapi kalau sudah ada di fitur bahasa dan sastra, itu kita bisa membuka, bisa membaca dengan nyantai dan enak. Tuh, kita tidak perlu cari di perpustakaan. Nah, kita lanjut ke fitur berikutnya. Oke. Nah, kalau pengembangan keprofesian berkelanjutan, ini fitur pendukung khusus untuk para pendidik. Jadi di sini kita masuk di webnya Simpatik. Jadi web Simpatik itu adalah web sistem informasi manajemennya Pusdatin, di mana di sini muncul berbagai macam pelatihan yang dibutuhkan oleh para guru untuk menghadapi era transformasi digital saat ini. Jadi kalau dulu itu ada membatik, kemudian di sini juga ada pembatik untuk tahun ini, atau mungkin ada workshop-workshop penguatan akun belajar, atau workshop-workshop yang lain yang berhubungan dengan pemanfaatan TIK dalam kurikulum Merdeka. Nah, ini sama masuknya dengan menggunakan akun belajar. Lanjut ke fitur pendukung berikutnya. Nah, ini ada fitur blok pena. Bagi teman-teman pendidik nih, atau teman-teman mungkin dari peserta didik bisa juga masuk di sini. Jadi yang pengen nulis, yang pengen meningkatkan kemampuan literasi, jadi pengen punya karya juga, bisa masuk di blog pena untuk mengupload artikel, opini, gagasan, atau mungkin pengalaman-pengalaman dalam mengajar di lembaga pendidikan Anda. Anda bisa membuat suatu artikel dilengkapi dengan suatu gambar, diupload, nanti dinilai oleh tim Pusdatin, nanti kita bisa melihat artikel kita dipublikasikan di blog Pena Rumah Belajar. Nah, ini contoh. Saya klik salah satu
artikel, kalau ini dari admin. Di sini ada peningkatan kompetensi TIK guru garis depan guru sebagai tulang punggung penguatan nasionalisme di kawasan perbatasan. Atau mungkin ada yang lain. Nah, ini ada dari Adi Nugroho, pemanfaatan augmented reality pada materi bagian tubuh tumbuhan. Tuh, jadi ini banyak sekali artikel-artikel yang diupload oleh para guru hebat, para pendidik hebat. Lanjut ke fitur berikutnya. Nah, dua fitur terakhir ini adalah fitur yang menarik, terutama bagi para peserta didik. Nah, ini adalah EduGame. EduGame itu adalah game edukasi yang dibuat oleh tim, baik itu tim dari membatik, atau rekan-rekan dari pembatik, atau mungkin dari tim Pusdatin, dan ini bisa diakses oleh peserta didik ataupun pendidik. Nah, contoh di sini kemarin ada pembelajaran tentang rambu lalu lintas, ada belajar menyusun angka, ada pembelajaran tentang bakteri, ada belajar tentang profesi, dan ini tinggal diklik saja, peserta didik bisa memainkan ini sambil belajar. Tuh. Saya yakin kalau misalkan kita masukkan EduGame di dalam pembelajaran kita, peserta didik tidak akan merasa bosan. Peserta didik pasti akan ketagihan. Oh, Bu, besok ngajar lagi ya, kita pakai EduGame apa lagi nih? Tuh. Kalau gurunya atau pendidiknya hanya membuka buku, kemudian meminta peserta didik untuk merangkum atau mungkin hanya berdiskusi saja tanpa dikonfirmasi melalui presentasi atau memanfaatkan digitalisasi, saya rasa itu akan membosankan. Dan kita tidak akan menjadi figur pendidik yang ditunggu-tunggu oleh peserta didik. Tuh. Nah, ini untuk proses loadingnya itu tergantung dengan spesifikasi dari komputer. Jadi, dan spesifikasi internet juga. Jadi ini juga harus online. Kita tunggu. Sambil nunggu, untuk membuat edugame seperti ini kita pakai apa sih? Kita bisa pakai Unity seperti ini, atau pakai Articulate Storyline, atau menggunakan software-software yang lain. Nah, ini termasuk di ajang Anugerah Ki Hajar. Ayo belajar permainan yang kamu sukai. Nah, di sini ada bisa tebak profesi, puzzle profesi, mewarnai profesi, kuis profesi. Ini cocok untuk anak TK atau anak SD. Oh. Hebat. Nah, itu tadi beberapa permainan, contoh permainan yang dapat kita akses di EduGame. Jadi nanti tinggal dicek, ada yang cocok dengan peserta didik SMP, SMA juga ada yang peserta didik SD dan TK. Nah, sekarang masuk di fitur pendukung terakhir yaitu augmented reality. Nah, untuk fitur ini kita butuh gadget handphone, smartphone untuk membuat
augmented reality ini dapat berjalan dengan lancar. Jadi nanti untuk APK yang disediakan di setiap kontennya itu diinstal di smartphone kita, kemudian markernya boleh ditampilkan di laptop atau mungkin kita cetak dalam bentuk, karena marker ini dalam bentuk PDF, jadi nanti kita bisa cetak di lembaran kertas. Kalau saya lebih enak dicetak, karena nanti kalau di laptop itu terasa kurang baik gambarnya itu. Nah, jadi di sini ada install, kita install dulu, kita download APK-nya, kita install di smartphone, kemudian untuk markernya kita cetak di kertas. Nah, di sini ada memang terbatas, tapi selain di fitur pendukung rumah belajar, sebenarnya ada juga augmented reality yang disediakan oleh pemerintah. Itu di, bentar, mungkin bisa dicek di M-Edukasi. Nah, jadi di M-Edukasi ini banyak sekali konten-konten lain yang bisa kita gunakan. Nah, ini ada virtual lab juga, ada konten AR, ada mobile edukasi, ada hasil-hasil lomba M-Edukasi. Nah, ini bisa dicek di sini. Jadi, kalau dirasa konten AR di rumah belajar kok masih itu-itu aja, silakan bisa dicek di M-Edukasi. Di situ juga ada, dan itu juga dari tim Kemendikbudristek. Oke, em, saya rasa itu penjelasan kali ini, sharing kali ini tentang portal rumah belajar, dari apa yang kita dapatkan di vlog kemarin dengan Dr. Andamas Ulah MA, dan kemudian penjelasan atau sharing kali ini tentang portal rumah belajar. Saya harap para pendidik dan para peserta didik serta orang tua tidak khawatir lagi, karena pemerintah tidak pernah membuat suatu kebijakan kemudian kita dilepas. Kita difasilitasi sepenuhnya untuk belajar dari manapun dan oleh siapapun. Tuh. Kita bertemu di vlog berikutnya. Salam rumah belajar dan salam sobat trilogi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.